Ibu-ibu, untuk mengetahui manfaat bermain, marilah kita melakukan salah satu permainan. Ibu-ibu dimohon untuk berdiri semuanya. Berdiri ya Bu ya? Iya, membentuk lingkaran. Lingkaran kecil. Membentuk lingkaran. Terus? Nah, nanti ini nama permainannya adalah rantai kata. Jadi, ketika saya mengucap kata jeruk, tangan saya akan saya letakkan di atas tangan Bu Elo. Nah, Bu Elo akan melanjutkan kata yang berhubungan dengan jeruk. Selanjutnya seperti itu ya. Bisa Bu Elo kalau kata yang berkaitan dengan jeruk, contohnya apa Bu Elo? Kecut. Oh iya boleh. Nanti tangan Bu Elo menepuk tangan Bu Afifah. Nah, selanjutnya Bu Afifah. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Jadi jamu ya. Jadi harus kata yang berkaitan ya. Yang berhubungan kecut apa ya Bu? Kesemok. Oh kecut mangga. Ya, enggak apa-apa gitu. Nanti kalau misalnya ada yang berpikir lama, kita berhenti dulu, berarti ada yang salah dan tidak berkonsentrasi ya Ibu ya. Berarti diulang lagi ya Bu? Iya, nanti diulang lagi sampai semuanya benar ya. Ya, Kita Bu. mulai dari saya dulu ya. Bintang, Cerah. Matahari. Langit. Bumi. Mars, Langit. Jupiter. Neptunus. Uranus. Saturnus. Venus. Bumi. Mars. Ya, Bu Oh, Anita, salah ya, tadi salah. Mars sudah disebut di awal ya, jadi salah. Maaf. Ya, enggak apa-apa diulang lagi. Jadi harus Ya. lebih berkonsentrasi ya. Ya. Dimulai dari Bu Afifah coba. Jambu. Buah. Jeruk, rujak, Enak. Banget. ya, susah ya katanya ya. Susah, Bu. Ya, kita coba lagi. Siapa yang mau mencoba di awal? Saya Bu ya. Oh ya, boleh Bu Anita, silakan. Hari Raya. Idul Fitri. Baju baru, Salam-salaman. iya, macet lagi ya. Coba Bu Cindy, diawali Bu Cindy. Daging. Kurban, Hewan. Kambing. Idul Adha. Sunatan. rawon. Daging. Ya, tadi daging sudah Oh, disebut. iya. Sudah Iya. lupa lagi. Ini mau dilanjut apa? Sekali lagi, lagi sekali ya, lagi, ya, sekali sekali lagi. lagi. Mulai dari Selesai. Oh, Bu Elo coba Bu Elo. Pepaya. Merah. Manis. Rujak. Rujak manis, Gula. Aren. Pisang. bubur. Nyambung tidak antara gula aren dan pisang? Tidak ya Bu ya. Sudah. Tidak apa-apa berarti. Ya. Silakan duduk Ibu-ibu. Terima kasih sudah mau bermain ya Ibu-ibu ya. Nah, dari permainan tadi, bagaimana perasaan Ibu-ibu setelah bermain? Senang Bu. Kaget Bu. Kata-katanya susah ya Bu ya. Sedikit. Oh iya, sedikit. Jadi dari permainan itu apa yang bisa dipelajari dari permainan rantai kata tadi Ibu-ibu? Itu banyak kosakata. Oh iya, bahasanya lebih banyak. Ya, berarti konsentrasi Bu. Oh iya, harus konsentrasi Harus biar konsentrasi, nyambung katanya ya. dari awal. Kadang kan kita dari masa tiba-tiba pertemuan gini kan bingung Bingung, konsentrasinya iya. masih di dapur. Oh iya, Iya. benar. Diambil kucing. Nah, dari permainan tersebut kita dapat memberikan manfaat. Jadi kita bisa melatih konsentrasi kita, menambah kata-kata baru juga. Nah, permainan tersebut juga bisa dilakukan bersama anak-anak ya Ibu-ibu di rumah ya. Ya. Tanpa disadari orang tua itu akan meluangkan waktu bermain dengan anak, karena kan itu permainan ini simple ya Ibu-ibu, nggak butuh barang-barang yang banyak, nggak butuh permainan yang harus dibeli, tapi hanya dengan berkumpul kita bisa melakukan permainan ya Ibu-ibu ya. Ya Bu. Nah, ini ada gambar di depan ya Bu, beberapa manfaat bagi anak, permainan bagi anak ya Ibu-ibu. Nah, di sini ada 5 manfaat bermain bagi anak ya. Yang pertama ada fisik, emosi, cara berpikir, sosial, dan bahasa. Kita perdalam satu-satu ya Ibu-ibu ya. Nah, dari fisik, contoh permainan yang melatih fisik apa Ibu-ibu? Sepak bola. Oh iya, karena dalam permainan fisik itu akan mampu mengasah kemampuan fisik anak, membuat anak sehat. Kalau
bermain sepak bola kan anak pasti berlari, dia akan melatih izin ke belakang. ya melatih otot anak untuk bermain dan fisiknya akan sehat ya ibu-ibu ya. Untuk yang kedua, emosi. Apa Bu permainan yang melatih emosi anak? Kalau menurut saya ya Bu, kalau Ya. permainan emosi itu bisa dilakukan dengan bermain petak umpet Bu. Oh iya, Bisa Bu. bisa Bu. Nah, karena di sana kan kalau main petak umpet kan nggak mungkin sendirian. Ya. Nah, di situ terdiri dari beberapa anak, 5 atau sampai 6 atau bisa lebih ya Bu. Ya. Nah, di situ kan ada yang menjaga Benteng. ya. Nah, setelah itu kemudian yang menjaga itu kan menghitung untuk anak-anak bisa Sembunyi, sembunyi temannya. ya. Nah, kemudian juga itu melatih kesabaran ya Bu. Iya. Nah, kesabaran untuk menemukan Teman-temannya. temannya seperti itu. Nah, kemudian kalau setelah ketemu kan yang dirasakan kan senang. Senang, Nah, ya, berarti Bu. dia sudah sukses Mengeluarkan menemukan, ya. iya, Jadi dia temannya. mengeluarkan emosinya, anak akan Iya. merasa bahagia. Jadi anak itu akan berusaha untuk mengekspresikan perasaannya dari permainan-permainan yang dilakukannya ibu-ibu ya. Nah, yang ketiga, manfaat bermain bagi anak ada cara berpikir. Permainan apa ya Bu yang bisa menambah cara berpikir anak? Dalkon Bu. Oh, congklak ya Bu Iya, ya. congklak. Kenapa Bu Afifah kok seperti itu? Itu kan harus menghitung Bu, menghitung jumlahnya berapa kayak gitu Bu, terus dipindah gitu Bu, kan harus berpikir itu Bu. Iya, biar menang, biar poinnya lebih Iya. besar ya ibu-ibu ya. Iya. Jadi dia akan memberikan pengetahuan baru, belajar menyelesaikan permasalahan. Dia harus bisa membuat keputusan dalam permainannya. Misal kalau misalnya dari lubang pertama saya akan seperti ini, dari lubang kedua saya akan seperti ini, gitu ya ibu-ibu ya. Iya, Iya, Bu. Nah, untuk sosial, permainan yang melibatkan manfaat sosial bagi anak, Bu. Apa contohnya? Semua- Semua Petak umpet Iya. juga bisa karena bermain bersama banyak teman, Banyak jadi teman. sosial Iya. akan lebih dekat ya ibu-ibu. Iya. Rasanya Bersih- kalau- bersih, kerja bakti. Oh iya, Iya. kerja bakti itu malah saling membantu, Saling ya. membantu. Jadi ada rasa saling membantu antar teman. Jadi kalau sosial ini lebih ke semua permainan ya ibu-ibu ya, karena kalau bermain itu sudah pasti bersama dengan temannya, tidak sendirian ya. Jadi pasti ada rasa bertemu teman, sosial lebih dekat, saling membantu ya. Untuk yang kelima, manfaat bermain bagi anak adalah bahasa, mengembangkan kemampuan berbahasa dan komunikasi. Salah satunya tadi yang pertama ya ibu, ada permainan yang kita lakukan itu ada rantai kata. Jadi kita secara tidak langsung membuat kata-kata baru, kosakata baru yang membuat kita akan semakin menambah kosakata kita ya ibu-ibu ya. Iya, Iya, Bu. Bu. Contoh lagi apa Bu permainan yang menambah bahasa? Ya, bermain dengan bernyanyi. Tebak-tebakan juga bisa Bu Elo, karena tebak-tebakan itu kan pasti kata-kata yang harus ditebak ya. Jadi banyak kata. Bernyanyi juga ya Bu Afifah. Jadi dalam bernyanyi kita pasti menemukan kata-kata baru yang tidak kita tahu ya ibu-ibu ya. Nah, barusan kan kita sudah membahas mengenai 5 manfaat bermain bagi anak. Nah, coba sekarang apakah ibu-ibu mengingat semua yang kita bahas barusan? Coba Bu Cindy contohkan permainan yang manfaatnya itu adalah fisik. Bermain apa? Iya Bu, kalau fisik itu kan ya Bu, berarti kita kan menggunakan tubuh dan badan kita. Ya. Itu contohnya bisa sepak bola, voli kayak gitu Bu. Terus itu sepak tekong Bu, kalau anak saya biasanya Bu. Oh ya, yang Jadi pakai bolanya itu diumpetin, ditaruh gitu tuh Bu. Terus lari, terus nanti yang menang ditendang itu ya, Bu ya. Oh ya. Iya kayak gitu. Terus lompat tali Bu, biasanya anak-anak itu, anak perempuan saya juga gitu. Oh iya. Main sama teman-temannya yang tali satu-satu itu Bu. Terus anaknya Melompat itu ya, Bu, gitu. yang di tengah ya? Iya, Iya. tambah tinggi gitu Bu. Nah, ya Bu Cindy berarti benar-benar memperhatikan ya. Iya, Bu. Ini kalau manfaat yang kedua ada manfaat emosi. Coba siapa ibu-ibu yang bisa mencontohkan permainan yang memberikan manfaat terhadap emosi anak. Jadi anak bisa mengekspresikan perasaannya. Selain tadi petak umpet ya yang kita bahas, apa ya ibu-ibu ya, emosi. Nyanyi. Oh iya, ketika Bernyanyi, bernyanyi anak bernyanyi. juga akan mengekspresikan ya. Kayak
Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya. Ya, jadi itu dapat mengekspresikan kesenangan Iya, anaknya ya Bu. ya, Jadi perasaan. anaknya itu perasaannya itu Iya. bahagia. Itu berarti Bercerita juga bisa, Bercerita. Bu. bercerita. Iya, misalkan bacakan buku cerita tentang si kancil kayak gitu sama ayahnya sama ibunya. Oh iya, jadi Gitu, anak bisa jadi tahu. gimana sih dia jahat itu seperti apa, baik seperti apa, terus belas kasih itu seperti apa, Oh seperti iya. itu. Ibu Cindy sangat memperhatikan ya bagaimana Iya. kalau kita kasih tepuk mantul untuk Bu Cindy. Iya. Yuk, tepuk Ya, Bu. mantul. Mantul, 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 mantap betul. Yang ketiga adalah manfaat bermain bagi anak adalah cara berpikir. Coba ibu-ibu, apa permainan yang dapat mengasah otak dengan cara berpikir? Main dapur, Bu. Ya, Kan dengan main dapur itu Bu, kita harus berpikir, membagi-bagi Bu, dimasukkan ke lubangnya itu Bu, biar kita bisa menang. Seperti itu Bu. ya jadi anak itu memberi pengetahuan baru, dapat menyelesaikan masalahnya ya Bu ya. Iya, Jadi Bu. biar dia berpikir dulu bagaimana cara taktiknya biar dapat poin lebih besar dari lawannya ya Bu ya. Iya. Poinnya Bu Afifah hebat juga. Ini yang sosial, manfaat sosial dari permainan anak. Coba Bu Elok. Iya Bu, kalau contoh dari sosial bisa dilakukan dengan kerja bakti Bu. Ya boleh kerja Itu kan bakti. anak-anak saling apa ya, membantu, Membantu. ya. Nah di situ. Jadi anak itu akan merasa, oh iya teman saya membutuhkan saya. Jadi dia akan membantu temannya ya Ibu ya. Iya Bu. Ya Bu Elok, terima kasih. Terus yang terakhir, manfaat bermain bagi anak adalah bahasa. Memberikan kemampuan berbahasa dan komunikasi. Permainan apa Bu? Seperti Bu Anita tadi bernyanyi ya. Nyanyi, ya. Bernyanyi juga akan menambah kosakata Bahasa. bahasa anak. Jadi bahasa anak itu akan lebih luas yang dimengerti.